Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Kali ini Bu Novi akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum kita memulai materi pada video pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Sobat Hebat Matsa Surba, mari sebelum kita memulai materi, mari kita telaah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 45. Di mana pada Quran Surat An-Nur ayat 45 ini artinya dijelaskan bahwa dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lainnya berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Quran Surat An-Nur ayat 45 ini jelas kita mengetahui bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, Allah telah menciptakan begitu beraneka ragam hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan hewan itu beraneka ragam. Ada hewan yang hidup di air, bisa hidup di darat, di lautan, bisa berjalan dengan perut, berjalan dengan 2 kaki, berjalan dengan 4 kaki. Itu menunjukkan kekuasaan Allah dalam penciptaan alam seisinya. Allah mampu menciptakan segala-galanya. Di sini salah satunya adalah Allah mampu menciptakan hewan dengan sangat beraneka ragam. Kalau kita bicara hewan, jelas banyak sekali spesiesnya. Ketika kita bisa memanfaatkan hewan itu, maka sungguh itu kita bisa meyakini bentuk penciptaan Allah itu. Hewan-hewan yang beraneka ragam itu tentu tidak hanya dari bentuk fisik, tapi dari bentuk bagaimana hewan yang banyak di dunia ini itu bisa bereproduksi atau berkembang biak. Allah juga menciptakan cara perkembangbiakan yang sangat bermacam-macam. Itulah sekali lagi bentuk kuasa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang bagaimana hewan yang diciptakan Allah beraneka ragam itu kita lihat dari sisi perkembangbiakannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah kita nanti akan menjelaskan bagaimana apa tujuan dari hewan itu berkembang biak. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi dari berbagai makhluk hidup hewan itu bagaimanakah klasifikasi cara perkembangbiakannya. Yang ketiga adalah menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif hewan. Dan yang terakhir ini adalah kita akan mengulang materi dulu kalian waktu di kelas sebelumnya atau di SD juga pernah. Tapi kita akan begitu menjelaskan perbedaan hewan yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Itu adalah keempat materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, tahukah kalian planaria? Planaria itu kalau kita sering kenal sebagai cacing pipih anak-anak. Cacing pipih atau planaria itu dia bisa menjadi
banyak bagian, bahkan itu puluhan atau ratusan. Jadi ketika kita potong-potong atau terpotong secara alami, misalnya ini ada 7 bagian, ini kan kita potong bagian-bagian tubuhnya, ada yang jadi kepala aja, ada bagian tengah aja, ada yang bagian ekor saja. Ternyata dari bagian potongan kecil dari planaria itu, dalam waktu beberapa hari ternyata planaria itu bisa menjadi tubuh yang baru, yang lengkap. Jadi kalau kita potong jadi 7, maka juga akan menjadi 7 bagian tubuh yang baru dari planaria itu hanya dalam waktu beberapa hari saja. Nah, itu artinya adalah dari satu hewan akan bisa menjadi banyak hewan. Nah, itu artinya yang namanya berkembang biak. Jadi akan menghasilkan banyak tubuh dari 1 atau 2 hewan saja. Nah, kalau kita tahu bahwa perkembangbiakan atau reproduksi itu kan harus ada pertemuan jantan sama betina. Tapi planaria ini kan tidak ada pertemuan jantan dengan betina. Dia hanya dipotong-potong. Apakah ini kita masukkan dalam proses reproduksi atau perkembangbiakan? Apakah dia bukan masuk perkembangbiakan? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti kita akan membuktikan apakah planaria yang terpotong-potong itu juga termasuk perkembangbiakan. Apakah perkembangbiakan hanya bertemunya sel kelamin jantan dan betina? Mari kita buktikan pada video pembelajaran kali ini. Oke, saya awali dari tujuan hewan berkembang biak. Yang namanya hewan berkembang biak itu otomatis hasilnya adalah ada keturunan baru. Maka tujuan pertama dari perkembangbiakan hewan itu adalah menghasilkan keturunan. Untuk apa keturunan itu dihasilkan? Keturunan itu dihasilkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi agar spesies itu tetap ada kehidupan. Contohnya, kalau misalnya itu ikan hiu saja. Ikan hiu itu kalau tidak bereproduksi, maka induk ikan itu akan mati karena tidak ada keturunan. Dalam usia tertentu maka akan mati. Maka tidak ada lagi ikan hiu. Itu artinya adalah kelangsungan hidup dari ikan hiu tidak dipertahankan. Sehingga dengan berkembang biak dan menghasilkan keturunan maka akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup. Di mana ketika kelangsungan hidup itu bisa dipertahankan, maka akan terhindar dari yang namanya kepunahan. Jadi 3 tujuan besar dari perkembangbiakan atau reproduksi adalah menghasilkan keturunan, mempertahankan kelangsungan hidup sehingga bisa mempertahankan diri dari kepunahan. Nah, cara perkembangbiakan hewan itu ada 2. Ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif. Atau yang kita kenal sebagai kalau generatif itu secara seksual dan kalau vegetatif itu secara aseksual. Nah, apa artinya secara seksual? Artinya seksual itu untuk menghasilkan keturunan yang baru itu harus diawali dengan peleburan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi harus ada sel sperma dan sel telur. Tapi kalau aseksual atau vegetatif itu untuk menghasilkan keturunan baru tidak perlu adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, contohnya planaria tadi, untuk menghasilkan keturunan baru tidak ada yang namanya peleburan sel sperma, sel telur. Nah, ternyata itu juga termasuk sebagai cara reproduksi hewan. Jadi sekali lagi reproduksi itu ada yang seksual, ada yang aseksual atau vegetatif dan generatif. Nah, saya awali dari yang generatif anak-anak. Jadi generatif itu harus ada yang namanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Namanya itu pembuahan atau istilahnya adalah fertilisasi. Nah, jadi intinya induk jantan sama induk betina harus mengeluarkan sel kelaminnya masing-masing bertemu sehingga akan terbentuk embrio atau calon janin. Nah, ternyata bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu ada 2 macam. Ada yang secara internal, ada yang secara eksternal. Jadi, ada yang namanya fertilisasi internal, ada yang namanya fertilisasi eksternal. Yang namanya internal itu di dalam.
Jadi pertemuannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu ada di dalam apa? Di dalam tubuh induk betina. Sehingga sel sperma itu harus dimasukkan ke dalam saluran reproduksi dari induk betina itu. Paham ya? Contohnya mamalia, kucing itu, kemudian serangga, reptil, ini gambarnya ada komodo, sehingga ada proses di mana jantan itu memasukkan sel spermanya ke dalam tubuh betina. Tapi kalau fertilisasi eksternal itu pembuahannya tidak terjadi di dalam saluran reproduksi betina, tapi di luar. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah induk jantan itu mengeluarkan sel spermanya di lingkungan luar, induk betina juga mengeluarkan sel telurnya itu di lingkungan hidupnya. Contohnya ikan atau katak. Kita tahu contohnya ikan, kalau mau fertilisasi atau bertemunya sel kelamin jantan dan betina, maka sel telurnya dari ikan betina itu dikeluarkan di air, dan yang jantan juga mengeluarkan sel spermanya itu di air, sehingga dia akan bertemu di air. Sel kelamin jantan dan betina ketemunya di air, sehingga akan terbentuk zigot. Nah, berarti ada faktor lingkungan. Lah, kalau sudah terbawa arus dan lain-lain tidak bisa bertemu, maka juga akan tidak terbentuk embrio. Nah, jadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Paham ya bedanya fertilisasi internal sama eksternal? Yang satu itu internal di dalam tubuh betina, yang eksternal di luar tubuh betinanya. Oke, selanjutnya kalau tadi adalah macamnya fertilisasi, sekarang kita akan bicara macamnya perkembangbiakan generatif. Ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Nah, dulu waktu di SD, kalau ovipar itu O itu bulat, jadi dia bertelur. Kalau vivipar itu dia adalah melahirkan. Kalau ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Nih, ada contoh-contohnya ya. Kalau yang bertelur itu ada ayam, ada burung, dan lain-lain. Kalau vivipar itu melahirkan, contohnya ada sapi, ada kucing, kuda, dan lain-lain. Kalau ovovivipar itu gabungannya, dia juga bertelur, dia juga melahirkan. Contohnya nanti ada ular dan lain-lain. Nah, bagaimana perbedaan ketiganya? Apa yang membuat dia berbeda? Mari kita bahas satu persatu. Hewan ovipar itu tadi dia termasuk perkembangbiakan generatif. Jadi dia diawali dengan proses fertilisasi atau pembuahan, di mana ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Setelah bertemu kedua sel kelamin itu, maka akan terbentuk embrio, di mana kalau ovipar itu embrionya itu akan tumbuh di dalam saluran reproduksi betina dan dia berkembang di dalam cangkang telur. Jadi ada cangkang telurnya. Nah, embrio ini akan mendapatkan nutrisi dari dalam cangkang telur itu. Nah, hewan-hewan yang cirinya itu ovipar itu dia tidak punya kelenjar susu karena dia nanti tidak menyusui. Contohnya ayam itu ya, dia juga tidak punya daun telinga. Jadi hewan ovipar itu adalah bertelur, ketika ada fertilisasi maka akan terbentuk embrio di dalam cangkang telur. Ini adalah contoh-contohnya dari unggas, dari reptil, ada juga yang dari ikan ya. Paham? Oke. Selanjutnya adalah hewan vivipar. Kalau vivipar itu adalah melahirkan. Jadi setelah ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka embrio itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Ini mirip dengan manusia ya. Jadi ada embrio yang tumbuh langsung di rahimnya tanpa ada cangkang telur. Nah, nanti setelah dikeluarkan itu juga langsung jadi bayi ataupun jadi anak dari hewan itu. Oke, nah dari mana
embrio itu dapat makanan, kalau tadi kan dari telurnya atau dari yolk ya, cadangan makanannya dari telur. Tapi kalau yang vivipar itu mendapatkan nutrisi itu dari apa yang dimakan oleh induknya. Melalui apa menyalurkannya? Melalui plasenta. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar itu memiliki kelenjar susu karena nanti setelah melahirkan dia akan menyusui. Yang kedua, memiliki daun telinga dan tubuhnya dilindungi oleh bulu. Contohnya ada kucing, anjing, singa, gajah, dan lain-lain. Oke. Kemudian hewan ovovivipar, berarti dia itu gabungannya. Ya. Hewan ovovivipar. Dia itu gabungannya dari bertelur dan melahirkan. Nah, perhatikan gambar ikan ini. Nah, ikan hiu ini. Di dalam tubuh ikan hiu itu juga ada telurnya. Jadi di dalamnya ketika terjadi setelah pembuahan itu, embrionya atau calon anaknya itu dia berkembangnya di dalam telur, tapi ketika telur itu waktunya menetas, dia menetas di dalam tapi dikeluarkan dari induk betinanya itu dalam kondisi bukan telur tapi sudah anaknya. Jadi dia adalah gabungannya. Di dalamnya itu ada telur, keluarnya berupa anaknya. Oke. Nah, jadi setelah menetas calon anak itu dilahirkan lewat tubuh induknya. Contohnya apa? Ada kuda laut, ada platipus, ikan hiu, ada iguana, dan lain-lain. Oke, paham ya bedanya antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi bedanya adalah apa yang terjadi setelah pembuahan. Embrio itu kalau berkembang dari telur, di dalam telur maka dia ovipar. Tapi kalau dia langsung di rahim berupa embrio atau calon anak dia vivipar. Tapi kalau di dalamnya itu telur tapi keluarnya menetas dalam bentuk calon anak itu namanya gabungan ovovivipar. Oke, selanjutnya kita bicara perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekali lagi kalau vegetatif itu mau menghasilkan keturunan tapi tidak ada fertilisasi, tidak ada gabung atau bertemunya sel kelamin jantan sama betina. Terus bagaimana? Ternyata hewan itu bisa melalui 3 cara. Ada yang bertunas, fragmentasi, dan membelah diri. Ketiganya ini tidak didahului oleh proses fertilisasi. Kita nanti akan membahas satu persatu. Ini kelihatan ada tunas hidra, amoeba yang membelah diri, kemudian cacing planaria yang fragmentasi. Kita bahas yang pertama, itu adalah hewan bertunas. Tumbuh tunas kecil pada tubuh hewan tanpa didahului fertilisasi. Nah, ini contohnya hidra ini. Nah, hidra yang tumbuh di air itu adalah hewan karena dia itu bisa bergerak motil ya, digolongkan sebagai hewan. Nah, ketika dia tumbuh dewasa jadi mirip dengan tunasnya pada tumbuhan. Itu akan terbentuk tonjolan. Tonjolan inilah yang dikatakan tunas. Nah, ketika tonjolan ini sudah membesar, sudah dewasa, maka dia akan terlepas dan jadi individu yang baru. Nah, ini tunasnya hidra. Nah, ini ya tunasnya hidra. Nah, tunas hidra itu dia siklus hidupnya setelah jadi tunasnya itu di ujungnya ada tunas medusanya nanti itu tubuhnya itu dia motil atau dia terbang, dia bisa berenang di permukaan. Kemudian kalau sudah menghasilkan dia akan bisa menjadi polip. Polip itu dia sesil ya, sesil itu dia akan bisa menetap di dasar permukaan air. Selanjutnya yang terakhir adalah fragmentasi. Yang namanya fragmen itu terputus-putus. Jadi fragmentasi itu adalah pemutusan atau memotong bagian tubuhnya. Nah, ini secara alami juga bisa terjadi tanpa kita potong anak-anak. Nah, jadi satu bagian tubuh hidra itu kalau sudah dewasa, yang bagian A itu misalnya terpotong secara alami, maka kedua potongan ini itu akan dua-duanya membentuk individu baru. Yang kepala akan berusaha berkembang menjadi
dilengkapi dengan ekor, yang hanya ekor saja dia akan dilengkapi dengan kepala. Cuman proses lamanya dia membentuk tubuh yang baru itu berbeda. Kalau kepala tinggal membentuk ekor itu cepat, tapi kalau ekor membentuk kepala itu lebih lama karena banyak sistem saraf di situ. Kalau yang gambar B ini terbelah menjadi dua, tapi terbelahnya secara melintang ya ini. Nah, sehingga ada bagian kanan, bagian kiri, yang keduanya nanti juga akan menjadi individu baru. Yang ketiga dia terpotong menjadi 3 bagian, juga ketiganya akan menjadi individu baru. Karena fragmentasi tidak diawali dengan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, maka dia digolongkan sebagai perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Oke. Nah, yang terakhir adalah membelah diri. Kalau membelah diri itu contohnya adalah amuba. Jadi ada nanti di dalam tubuh amuba kan ada inti selnya. Inti selnya itu membentuk 2 inti sel, membelah jadi 2 inti sel. Setelah membelah inti selnya, maka dia akan diikuti dengan pembagian 2 cairan, sehingga selanjutnya adalah dinding selnya dia membelah sehingga menjadi 2. Nah, bedanya apa dengan yang fragmentasi tadi? Kalau fragmentasi tadi itu membelah menjadi 2 bagian yang belum lengkap, baru dia melengkapi menjadi 2 individu baru. Tapi kalau membelah diri, setelah dia membelah sudah lengkap bagian-bagian tubuhnya. Jadi tidak ada proses melengkapi bagian tubuh yang lainnya. Oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah hewan itu mampu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menghindari dari kepunahan. Di mana ada 2 cara, yaitu secara generatif atau seksual dan yang secara vegetatif itu aseksual. Bedanya seksual dan aseksual adalah ada pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Kalau vegetatif atau aseksual tidak ada. Itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Nah, untuk kalian ada tugasnya, yaitu silahkan kalian menuliskan 10 hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Contohnya adalah bebek, cicak, semut, dan lain-lain. Intinya yang ada di lingkungan rumah kalian, tidak perlu jauh-jauh. Silahkan diidentifikasi, kemudian ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Silakan dikelompokkan jenis perkembangbiakannya apa dan cara perkembangbiakannya seperti apa. Contohnya, bebek itu secara generatif atau seksual, dia itu bertelur, yaitu ovipar. Silakan ditulis di buku tulis IPA, nanti silakan disubmit di Google Classroom. Terima kasih anak-anak, sekian pembelajaran atau video pembelajaran dari Bu Novi kali ini. Semoga kalian semuanya bisa paham dengan apa yang Bu Novi jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.